Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera ya Tuhan, berikanlah kepada mereka yang berharap kepadamu, agar terbuktilah kebenaran para nabi. Dengarkanlah doa hamba-hamba dan umat-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita renungkan perjalanan hidup kita selama sepekan kemarin. Kita syukuri setiap suka dan duka yang boleh kita lalui. Yakinlah, itulah yang terbaik dari Tuhan untuk hidup kita. Kita mohonkan berkat serta rahmat-Nya untuk perjalanan hidup kita sepekan ke depan, agar setiap langkah kita selalu berpedoman pada ajaran-Nya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita hening sejenak. Kita sesali setiap dosa dan salah. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan, agar hati kita layak untuk mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, orang waras atau sehat tentu saja menginginkan kebahagiaan. Bahagia menurut ukuran manusia itu hidup tidak sengsara. Maka seringkali kalau orang mau ikut orang lain, pasti tujuannya adalah untuk hidup enak, senang, dan bahagia. Intinya, tidak ada manusia yang tidak mau hidup sengsara. Hidup ini harus membahagiakan, mengenakan, dan menguntungkan. Hal ini dilakukan juga oleh Rasul Petrus yang mengikuti Yesus dengan tujuan untuk hidup enak dan nyaman. Petrus tidak mau hidup sengsara. Begitu mendengar bahwa Yesus harus menderita sengsara, maka Petrus menolaknya dan mencegahnya supaya hal tersebut jangan sampai terjadi. Bandingkan Injil hari ini ayat 32. Karena pada kenyataannya Petrus juga seperti kita manusia yang butuh hidup bahagia, enak, dan tidak mau sengsara. Umat beriman, hari ini Yesus memberi pelajaran yang sangat berharga untuk hidup kita sebagai pengikut-Nya. Pertama-tama, sebagai pengikut Yesus, kita harus mengenal betul siapa Yesus itu secara pribadi. Setelah mengenali dan menyayangi, maka kita juga harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Yesus. Apapun jalan yang harus dilalui untuk menjadi pengikut Yesus, maka harus kita lalui dengan bahagia dan senang. Karena mengikuti Yesus berarti kita harus berani menderita demi kebahagiaan yang kekal. Lantas, bagaimana kita harus bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dalam mengikuti Yesus tersebut? Mari kita kenal Yesus dengan sungguh menurut pengalaman perjalanan pribadi kita selama ini. Yesus itu siapa? Atau Yesus itu sebagai apa bagi kita selama ini? Kita selalu diajak untuk berusaha menjalankan apa yang dikehendaki Yesus, untuk memanggul salib dalam hidup kita sehari-hari. Kita selalu diajak untuk berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing setiap hari, tanpa perlu mengeluh meskipun susah dan terasa berat. Hendaknya kita selalu bersyukur karena boleh mengikuti Yesus yang menderita, sengsara, wafat. Karena kita dijamin oleh kebangkitannya yang mulia. Semoga Tuhan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus,
Putramu tidak melarikan diri dari penderitaan, tetapi menghadapinya sampai wafat. Kami mohon, arahkanlah pandangan kami pada salibnya. Bila kami sendiri dirundung malang ataupun iba hati oleh penderitaan sesama, perkenankanlah kami menempuh jalan putramu, yaitu hidup dan mati bagi sesama, dan dengan demikian mengalami cinta kasih-Mu sepenuhnya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.